Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalista Dava Aurelia dengan 3 digit tim terakhir aku 116. Hari ini aku ingin membahas materi tentang C++ level 1 dan 2, yaitu variabel, tipe data, array, input pengguna, fungsi, scope, komentar, dan namespace. Daripada penasaran, yuk kita lihat videonya. Oke, dimulai dari variabel, tipe data, dan konstanta sendiri. Variabel pengertiannya adalah nama yang diberikan kepada lokasi penyimpanan di memori komputer. Nilai yang disimpan dalam lokasi ini dapat diubah selama program berjalan. Contohnya seperti ini, integral umur sama dengan 25. Nah, selanjutnya ada pengertian dari tipe data sendiri. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel, misalnya bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, atau nilai benar atau salah. Dan beberapa banyak memori yang akan dialokasikan. Contoh utamanya integral, bilangan bulat, float atau double, bilangan pecahan, karakter, dan benar atau salah. Konstanta, pengertiannya adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Digunakan untuk nilai yang tetap seperti nilai pi atau pajak. Contohnya, konstanta. Konstanta float PI sama dengan 3,14. Ini juga ada contohnya, stack define, ntar ada maksimalnya size 100, ntar diproses oleh preprosesor sebelum kompilasi. Yang kedua ada array. Array pengertiannya struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori yang berdekatan. Ukuran array bersifat tetap atau statis setelah dideklarasikan. Contohnya integral nilai 5. Array untuk menyimpan 5 bilangan bulat. Nah, untuk vektor sendiri itu sebuah kelas dari standard template library STL C++ yang menyediakan fungsionalitas array dinamis. Ukurannya ini dapat berubah, diperbesar ataupun diperkecil selama program berjalan. Contohnya seperti ini. Input pengguna atau chain getLine, input pengguna itu pengertiannya mekanisme untuk menerima data dari pengguna. Nah, biasanya ini melalui keyboard saat program sedang berjalan. Chain sendiri pengertiannya objek yang digunakan untuk mengambil input standar dari pengguna. Secara default, chain akan berhenti membaca ketika bertemu spasi atau new line. Contohnya, integral angka. Ini seperti ini. GetLine. Pengertiannya, fungsi yang digunakan khusus untuk mengambil input berupa string dan dapat membaca seluruh baris atau termasuk spasi hingga bertemu karakter new line. Contohnya, string kalimat seperti ini. Selanjutnya ada konversi suhu, daftar nama, dan input interaktif. Ini tujuannya untuk menerapkan konsep variabel, tipe data, dan input atau output dasar. Nah, kalau misalkan konversi suhu sendiri ini melibatkan pengguna float atau double dan operator aritmatika. Daftar namanya juga melibatkan pengguna string dan vektor atau array. Input interaktif itu fokus pada flow program yang menerima masukan bertahap dari pengguna. Selanjutnya ada level 2, lanjutannya C++. Di sini aku mau bahas tentang fungsi dulu. Pengertiannya sendiri adalah blok kode yang berdiri sendiri, dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan modularitas atau memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil dan penggunaan kembali atau biasanya disebut dengan reusability. Sini ada flowchart simbolnya. Jadi kalau misalkan ini ada start, input, terus manual input, decision, dokumen output. Ini ada flow-nya juga buat tanda panahnya. Ada monitoringnya juga, processing, predefined process. Nah, parameter sendiri, pengertiannya ini adalah variabel yang dideklarasikan dalam tanda kurung, fungsi dan berfungsi sebagai input yang diperlukan fungsi untuk menjalankan tugasnya. Contohnya dalam integral jumlah, integral A, integral B. A dan B adalah parameter. Misalkan nanti ada contoh integral 5 dan integral 6. Berarti yang A sama B-nya ini adalah, kalau yang A adalah 5, kalau yang B ini adalah 6. 5 dan 6 ini adalah parameter. Nah, kalau return sendiri, ini pengertiannya nilai yang dikeluarkan atau dikembalikan oleh fungsi setelah menyelesaikan eksekusinya. Tipe return harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan pada fungsi. Misalnya, integral sama void. Contohnya nanti adalah return hasilnya. Terus yang kedua ada scope variable atau lokal dan global.
Skop sendiri pengertiannya aturan yang menentukan bagian mana dari program yang dapat mengakses variabel tertentu. Skop ini juga biasa dinamai dengan ruang lingkup. Selanjutnya ada variabel lokal. Pengertian sendiri variabel yang dideklarasikan di dalam suatu fungsi atau blok kode menggunakan kurung kerawal yang biasa kita temukan di program-program. Variabel ini hanya dapat diakses di dalam blok atau fungsi tersebut. Contohnya, variabel i di dalam loop for hanya ada di dalam loop tersebut. Kalau untuk variabel global sendiri, pengertiannya variabel yang dideklarasikan di luar fungsi manapun. Variabel ini dapat diakses oleh semua fungsi di dalam program. Penggunaan harus hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping yang sulit dilacak. Selanjutnya ada komentar, itu single line atau multi line. Pengertiannya sendiri adalah untuk komentarnya, teks dalam kode sumber yang diabaikan oleh kompilator tetapi digunakan oleh programmer untuk menjelaskan kode atau dokumentasi atau untuk menonaktifkan sementara bagian kode. Nah, pengertian dari single line sendiri atau biasanya kita sebut dengan garis miring 2 itu digunakan untuk komentar pendek hanya berlaku hingga akhir baris. Contohnya, di sini ada integral x sama dengan 10, nanti ada tanda panah, tanda garis miring mendeklarasikan variabel x. Nah, multi-line ini di sini digunakan untuk komentar panjang yang mencakup beberapa baris atau untuk memblokir bagian kode. Contohnya seperti ini. Jadi ada C++, terus ada garis miring, bintang. Ini adalah fungsi untuk hitung rata-rata. Ntar ada bintang garis miring lagi. Oke, yang keempat ada using namespace dan alternatifnya. Namespace sendiri pengertiannya adalah mekanisme untuk mengelompokkan entitas seperti fungsi, kelas, dan variabel di bawah nama. Ini penting untuk mencegah konflik penamaan terutama saat menggunakan library yang besar. Untuk standard namespace sendiri atau namespace, pengertiannya semua entitas standar C++ seperti count, chain, vector ini didefinisikan dalam namespace standard. Menggunakan using namespace standard, ini pengertiannya perintah untuk memberitahu kompilator bahwa semua entitas dari namespace standard dapat digunakan tanpa perlu awalan standar. Contohnya dapat menulis code daripada standar titik 2. Jadi nanti kalau misalkan using namespace standard ini nggak usah pakai titik 2. Jadi langsung bisa kayak seperti ini. Boleh nggak diawali standar boleh, dan boleh kalau misalkan juga nggak diakhiri titik 2. Itu alternatif atau disarankan menggunakan standar secara eksplisit atau menggunakan deklarasi using specific using standard sama code. Ini meminimalisir risiko konflik penamaan terutama dalam proyek besar. Contohnya seperti ini ada hello. Oke, segitu dulu penjelasan aku kali ini. Langsung kita eksekusi programnya. Oke, di sini aku udah punya programnya di hello.cpp. Untuk kode integral main sendiri, penjelasannya memulai fungsi utama program. Fungsi ini mengembalikan nilai integer, biasanya 0 untuk menandakan sukses. Terus untuk pengertian dari integral temperatur sendiri, ini artinya mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama temperatur yang bertipe data integer. Pada titik ini, variabel temperatur belum memiliki nilai awal atau belum diinisialisasi. Selanjutnya ada pengertian integral user underscore age, atau yang biasa kita kenal tuh umur. Menanyakan umur penggunanya apa, yaitu mendeklarasikan variabel lain dengan nama user underscore age yang juga bertipe integer. Variabel ini juga belum diinisialisasi. Nah, di sini udah ada A sama dengan 2 kurang 3, terus integral B sama dengan A tambah 2. Oke, A sama dengan 2 kurang 3 sendiri, ini terdapat kesalahan di sini. Variabel A digunakan sebelum dideklarasi. Tidak ada integral A sebelumnya, kompilator akan memunculkan error karena tidak mengenali A atau asumsi. Seharusnya ada baris deklarasi ini integral A atau integral A sama dengan 2 dikurang 3 di atasnya. Nanti terus selanjutnya ada yang di bawahnya ada yang
B sama dengan A tambah 2, itu mendeklarasikan variabel B bertipe integer dan menginisialisasinya dengan nilai dari ekspresi A tambah 2. Karena A belum dideklarasikan atau diasumsikan dideklarasikan sebelumnya. Nah, B akan tergantung pada nilai A. Terus A sama dengan 10 di sini, itu tuh memberikan nilai baru yaitu 10 ke variabel. Catatannya, nilai variabel B yang dihitung pada baris 10 tidak akan berubah saat A diubah di baris ini. Selanjutnya ada integral C sama dengan A tambah B. Mendeklarasikan variabel C bertipe integer, nilai C dihitung dari hasil penjumlahan nilai A saat ini, yaitu 10 dengan nilai B. Outputnya sendiri mencetak output nilai variabel C ke konsol sebaik 2 kali dipisahkan oleh spasi, terus berfungsi untuk menambahkan baris baru setelah output, mengembalikan nilai 0 dari fungsi main yang menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Terus nanti ada akhir fungsi itu mengakhiri blok fungsi main, jadi return 0 itu mengakhiri blok fungsi main. Seperti itu. Oke, sekian video aku kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!